Hey, halo kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi pada 8 Maret lalu, Apple itu baru saja mengadakan event di mana mereka tuh mengumumkan banyak hardware baru. Yang pertama adalah iPhone 13 dengan warna hijau, baik untuk yang biasa maupun yang Pro. Lalu iPad Air yang kali ini punya prosesor M1. Lalu juga ada iPhone SE yang sudah saya buat videonya sebelum ini. Ada juga studio display terbaru yang lebih terjangkau dari studio display sebelumnya. Dan yang menurut saya paling menarik adalah adanya Mac Studio. Jadi Mac Studio ini pada dasarnya adalah komputer kelas profesional dari Apple buat orang-orang yang butuh komputer yang lebih powerful dibanding Mac Mini. Dan seperti komputer-komputer Apple yang sudah diumumkan sebelumnya, ini juga sudah berbasis Apple Silicon. Mac Studio ini juga diklaim bisa lebih powerful dibandingkan Mac Pro yang berbasis Intel buatan Apple sebelumnya. Bentuknya itu agak-agak mirip Mac Mini ya, tapi jauh lebih tebal, di mana bagian atasnya itu dipakai semuanya untuk cooling. Varian terbaik dari Mac Studio itu punya prosesor yang disebut sebagai M1 Ultra, di mana M1 Ultra itu pada dasarnya adalah M1 Max yang sebelumnya sudah ada di komputer MacBook Pro yang 14 dan 16 inci 2021. Namun dua-duanya itu digabung dan dianggap komputer itu sebagai satu prosesor, jadi satu kesatuan ya. Jadi M1 Ultra itu punya 20 CPU core, di mana 20 CPU core ini diklaim bisa mengalahkan prosesor terbaru dari Intel yang paling kuat, yaitu adalah i9-12900H yang dipasangkan dengan RAM DDR5. Dan prosesor ini juga nggak cuma lebih kuat, tapi konsumsi daya juga signifikan lebih rendah ketimbang i9-12900H. Dan M1 Ultra juga punya GPU core sebanyak 48 buah yang diklaim Apple punya performa yang bisa lebih tinggi dibanding graphics card terkuat dari Nvidia, yaitu adalah RTX 3090. Sebenarnya saat ini juga ada 3090 Ti, tapi Apple membandingkan dengan yang ini ya. Sudah begitu, konsumsi dayanya juga lebih rendah 200 watt pada peak performance. Selain itu, memori bandwidth juga sampai 800 GB per second, dimana kalau menurut Apple ini adalah 10 kali dibandingkan generasi terakhir chip untuk desktop ya. Apple bilang kalau M1 Ultra ini bisa menjalankan 18 stream dari video 8K berjenis ProRes, yaitu formatnya Apple, secara bersamaan. Sekarang kita akan lihat fisik dari Mac Studio yang satu ini, di mana pada sisi depan ada dua buah USB Type-C, di mana kalau kita mengambil varian M1 Ultra, USB Type-C di depannya itu dua-duanya sudah Thunderbolt 4. Kemudian ada slot SD card yang jenisnya SDXC, jadi Extended Capacity. Kemudian di sisi belakang ada 4 buah USB Type-C berjenis Thunderbolt 4. Kemudian ada 10 GB Ethernet, lalu juga ada port HDMI full size, dan juga ada satu buah 3,5 mm headphone jack. Jadi Mac Studio dengan M1 Ultra itu bisa dibilang komputer yang cukup mahal ya, dimana untuk base modelnya saja itu punya harga sampai 3.999 US dollar, dan kalau dimaksimalin di mana storage-nya itu sampai 8 TB, lalu memorinya itu 128 GB, harganya itu bisa sampai 7.999 US dollar, atau kalau dirupiahin sekitar 115 juta rupiah. Dan menurut saya spek segitu ya secara umum overkill lah ya. Yang base modelnya saja mungkin belum tentu semua orang bisa memanfaatkan kemampuan dari M1 Ultra. Nah, karena M1 Ultra itu mahal sekali, jadi menurut saya yang lebih menarik di sini adalah Mac Studio dengan M1 Max, di mana yang M1 Max ini adalah prosesor kelas teratas untuk MacBook Pro 14-16 inci yang rilis pada tahun 2021 lalu. Harganya mulai dari 1.999 US dollar atau sekitar 30 juta rupiah. Nah, yang bikin menarik di sini adalah kalau kita pakai MacBook Pro itu kan kita terbatas pada ketipisan laptopnya itu dan manajemen dayanya ya, dimana laptop itu nggak boleh terlalu boros atau ntar powernya cepat habis. Nah, karena Mac Studio itu adalah komputer desktop ya pada intinya, jadi harusnya tidak terkendala secara power, dan karena pendinginannya sebesar ini, meskipun kalau saya lihat pendinginannya sepertinya tidak sebagus yang versi Ultra, karena berat yang versi M1 Max itu signifikan lebih rendah ketimbang versi M1 Ultra, tapi setidaknya dengan ada dedicated cooling seperti ini, mestinya tidak akan terkendala secara panas. Nah, dengan harga segitu, sementara Mac Pro yang punya M1 Max itu masih jauh lebih mahal di 2.800-an US dollar, ini menurut saya jadi menarik nih untuk beberapa profesional ya, terutama mereka yang fokusnya tuh pada video editing atau audio engineering atau mungkin ya special effect dan semacamnya yang menggunakan ekosistem Apple, sehingga menurut saya mungkin ini bisa jadi worth it. Tapi sebelum kita memutuskan seperti itu, mari kita akan intip sedikit nih dunia PC ya, dimana maksud saya PC adalah komputer yang running Windows. Nah, sekarang saya coba nih iseng-iseng, kalau PC harga sekitar 30 juta rupiah itu bisa dapat apa aja. Nah, seperti yang bisa dilihat layar di sini,
Ini saya sudah membuat semacam perbandingan kasar lah. Saya itu bukan PC builder profesional, dan tentunya mungkin dari kalian kalau melihat daftar ini, ini mungkin ada yang bisa lebih efisien, ini nggak usah segini, ini kemahalan dan sebagainya. Tapi saya kira ya ini setup yang mungkin cukup reasonable lah untuk harga 30 juta. Jadi mari kita lihat satu persatu ya. Kita lihat dari CPU-nya. Kalau saya di sini memilih pakai Intel Core i7 12700K. Ini adalah versi overclock-nya, bukan yang paling atas ya, memang masih ada 12900H yang pakai Intel Core i9. Tapi ya menurut saya ini sudah sangat powerful juga lah. Nah, kalau secara CPU mungkin untuk hal-hal yang kita kerjakan di Mac seperti video editing itu pakai Final Cut Pro misalnya, saya masih cukup optimis kalau M1 Max itu masih lebih cepat dibanding Intel Core i7 yang ini. Tapi di luar itu seperti kita tahu kalau Mac yang berbasis Apple Silicon itu kan masih harus pakai Rosetta 2 ya, dimana pasti akan ada penalti performa untuk Apple Silicon. Kemudian di sini kita lihat lagi, di sini motherboardnya masih pakai DDR4 ya. Saya tahu sekarang sudah ada DDR5, sudah ada motherboard DDR5 dan RAM DDR5 juga sudah ada. Cuma masalah di sini saya lihat motherboard DDR5 itu rata-rata masih agak mahal ya, di 3-4 jutaan, sementara kalau DDR4 itu sudah banyak yang harganya 1-2 jutaan. Dimana kalau kita mau bersaing dengan Mac Studio ini, tentunya kita jangan bikin PC yang benar-benar tinggi gitu, besar sekali, mungkin yang full tower. Karena kita di sini bersaing dengan PC yang ukurannya itu 19,7 kali 19,7 kali 9,5 cm kubik ya. Kemudian storage-nya itu saya pakai yang Samsung yang 970 EVO Plus ini. Mungkin bukan yang paling bagus juga ya, tapi menurut saya kalau SSD ya kita pilih merek yang cukup ternama lah, dan mungkin garansi juga gampang kita peroleh, karena storage itu penting sekali ya, karena sampai fail, kalau sampai fail itu berarti file-file kita bisa hilang. Dan mungkin ini salah satu yang paling penting adalah pada video card, dimana ini sudah hampir yang paling high-end ya. Dan kalau di sisi Apple itu mereka punya 24 core GPU. Ini kalau saya lihat di internet dibandingkan dengan beberapa komputer itu biasanya ini dibandingkan dengan RTX 3060. Kalau secara efisiensi jelas ini kalah banget, cuma kalau secara versatility, jadi GPU-nya itu bisa dipakai buat apa aja ya, tentu yang PC ini jauh lebih menang ya. Kemudian saya pilih case yang micro ATX, jadi micro ATX-nya itu ukurannya tetap masih lebih besar dibanding yang punya Apple, yaitu di sini saya lihat 45,6 kali 20,8 kali 38,1 cm. Jadi nggak terlalu besar, tapi juga masih jauh lebih besar dibandingkan Mac Studio yang ini. Dan kalau jumlah tadi kita bisa dapat sekitar 29 jutaan lah, dimana kalau untuk PC ini sebenarnya sudah sangat-sangat mewah. Dengan PC yang bisa didapat dengan budget segitu, pendapat saya adalah sebagai berikut. Jadi untuk Mac itu keunggulan utamanya jelas dia lebih kecil. Jadi kecil itu mungkin buat sebagai orang nggak penting ya, cuma untuk beberapa orang, misalnya orang yang kerja di studionya itu pindah-pindah, misalnya mungkin dia bikin film kemudian ngedit di tempat nggak jauh dari tempat itu, mungkin di hotel atau sebagainya. Nah itu dia mungkin butuh PC desktop yang agak portable, dan monitornya nggak apa-apa lah dia bawa sendiri, asalkan desktopnya itu nggak terlalu besar. Dan tentunya Mac Studio ini jauh lebih hemat daya ya, dimana beberapa kali Apple itu presentasi dia pasti mengunggulkan efisiensi, dimana wattage-nya lebih rendah atau battery life dari laptop mereka itu lebih rendah, dan setema seperti itu. Dan Mac Studio juga jelas lebih simpel karena kita tidak perlu rakit sendiri, jadi Apple sudah kasih, dan yang nggak mau repot ya tinggal terima aja. Dan untuk keperluan yang sangat spesifik, misalnya Anda itu kerjanya memang spesifik banget video editing, dan video editing itu pakai software misalnya Final Cut Pro, ya ini bisa jadi jauh lebih bagus ketimbang PC Intel tadi. Selain itu, saya yakin juga Mac Studio itu tidak lebih berisik ketimbang PC ya, dimana PC itu secara umum penggunaan dayanya juga lebih besar, jadi panasnya juga lebih banyak banyak terbentuk panas, sehingga ya butuh pendinginan yang lebih baik, dan pendinginan yang lebih baik biasanya juga identik dengan kipas yang lebih berisik. Kalau PC itu keunggulan utamanya dia ya lebih serba bisa lah, jadi meskipun untuk tugas-tugas tertentu misalnya video editing dia masih kalah dengan Apple Silicon, tapi kalau PC kan ya bisa dipakai buat software-software lain yang mungkin malah nggak ada di Mac gitu. Dan profesional itu kan nggak cuma profesional kreatif ya, dimana kalau misalnya Anda itu engineer gitu atau programmer atau mungkin gamer ya, gamer kan juga bisa profesional, itu kan ya jauh lebih enak kalau kita pakai PC. PC juga secara umum lebih customizable, misalnya Anda tuh nggak perlu prosesor yang sebagus itu, bisa prosesor yang lebih lama, tapi Anda butuh GPU yang lebih kuat lagi ya. Anda bisa misalnya Anda tuh pakai buat machine learning, dimana itu butuh CUDA core-nya Nvidia, ya itu masih sangat memungkinkan. Selain itu, PC juga secara umum dalam jangka panjang itu jauh lebih mudah untuk di-upgrade. Karena ya Anda tinggal buka lalu ganti komponen yang Anda mau ganti komponennya. Misalnya CPU-nya mungkin tahun depan yang lebih bagus dan Anda butuh upgrade, ya silahkan
ganti CPU-nya. Satu catatan tadi memang saya pilih motherboard-nya yang masih DDR4. Mungkin itu bukan pilihan terbaik dari segi upgradability karena kedepannya kita akan pakai DDR5. Dan mana yang lebih baik antara PC atau Mac Studio ini ya, itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Oke, demikian aja video dari Lembar Tekno kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika terasa bermanfaat. Subscribe jika ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.